Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sempat hadir pada sesi berbagi dan berkolaborasi untuk tugas pembatik level 4. Jadi untuk tugas level 4 pada pembatik 2024 yaitu berbagi praktik baik. Nah, kali ini tugas judul kegiatan pada berbagi praktik baik yang saya bawakan di level 4 ini untuk sasarannya untuk kepala sekolah dan guru yang ada di UPT SD Negeri 149 Pres Lingkungan. Jadi judulnya itu pemanfaatan aplikasi Canva dalam dunia pendidikan, khususnya untuk guru-guru yang ada di SD Negeri 149 Pres Lingkungan. Sebelum masuk ke materi mengenai pemanfaatan aplikasi Canva, saya kutip sedikit mengenai perkataan Bapak Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek. Yaitu banyak guru merasa situasi di sekolah itu baik, tapi murid tidak merasa itu. Jadi ini suatu hal penting bagi guru menjadi refleksi. Apa yang dia kira baik, dia harus tanya pada murid, mengecek pada murid di dalam ekspektasi dan harapan murid. Pendahuluan kita bisa lihat di atas, pendidikan di era digital adalah pendidikan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut TIK ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan adanya teknologi, siswa dapat memperoleh pengetahuan dengan cepat dan mudah serta tanpa terbatas berondang waktu. Jadi untuk pemanfaatan teknologi di era 21 sekarang itu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap dalam mata pelajaran yang terintegrasi pada proses pembelajaran di sekolah. Nah, sesuai dengan materi tadi, judulnya yaitu pemanfaatan aplikasi Canva. Sekarang kita bahas sebenarnya apa itu Canva, apa itu aplikasi Canva. Jadi bisa kita lihat di atas, Canva adalah aplikasi yang berbasis online yang berfungsi sebagai alat bantu desain dan publikasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai template, fitur, dan kategori untuk membuat desain yang menarik. Canva dapat digunakan untuk membuat berbagai macam desain. Jadi Ibu yang sempat hadir, kalau kita masuk di aplikasi Canva yang ada di smartphone atau gadget Ibu atau yang ada di laptop, kita bisa lihat di dalam Canva ada berbagai macam fitur, ada berbagai macam template yang bisa digunakan, yang bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar di kelas. Jadi di dalam Canva itu sendiri tidak terfokus pada satu desain saja. Jadi di dalam Canva itu ada bermacam-macam desain dan template. Jadi kita tinggal memilih di situ mau dipakai template apa, sudah ada disediakan secara gratis. Kalau kita mau misalkan membuat poster, disediakan template poster, kemudian kita edit sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau bikin PowerPoint untuk tampilan mengajar nanti, di dalam Canva juga sudah lengkap. Ada template PowerPoint, nanti kita tinggal edit. Dengan satu syarat, pada saat Ibu masuk di aplikasi Canva, Ibu harus menggunakan akun belajar ID-nya.
Karena kalau tidak menggunakan akun belajar ini, Canva profesional tidak akan terbuka. Nanti akan banyak template di dalam itu tidak bisa terbuka, tidak bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan akun ID itu gratis dan semua fitur di dalamnya itu termasuk template itu gratis semua. Next, pengertian Canva yang kedua adalah alat desain grafis. Nih, alat desain grafis yang dapat membantu proses belajar mengajar di dunia pendidikan seperti ini: membuat materi pembelajaran, merangsang kreativitas, terintegrasi dengan alat bantu kelas, dan memudahkan komunikasi. Jadi di dalam Canva itu membuat materi pembelajaran sudah ada lengkap. Kemudian merangsang kreativitas, ini tujuan daripada Canva, bisa merangsang kreativitas baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Kemudian terintegrasi dengan alat bantu kelas. Nah, ini terintegrasi dengan alat bantu kelas seperti yang tadi saya bilang. Kalau bapak ibu mau membuat materi, mau membuat poster, kemudian mau membuat banner, itu sudah ada di dalam semua. Kemudian memudahkan komunikasi. Ini memudahkan komunikasi, disediakan link per orang. Misalkan dalam suatu kelompok, satu orang yang kerja di dalam Canva itu membuat desain, kemudian yang lain bisa mengisi desainnya, bisa mengisi desain pakai foto, bisa mengisi desain pakai nama. Jadi terintegrasi. Jadi kalau Anda bikin desain, Anda isi foto, sudah di Canva sudah ada semua. Selanjutnya ada ini manfaat Canva dalam dunia pendidikan. Seperti judulnya, pemanfaatan Canva dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu guru dapat mendesain sendiri atau menggunakan template yang sudah ada untuk mengubah sesuai dengan materi pelajaran. Jadi template-nya itu sudah ada disediakan, tinggal kita bagaimana caranya kita mendesain sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal ganti di dalam. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang dibuat dengan Canva dapat menampilkan teks, video, animasi, audio, gambar, grafik, dan lain-lain. Jadi selain audio sudah ada visualnya di dalam. Ada audio visual. Kita bisa menambahkan teks pada template-nya, pada desain yang kita bikin. Kita juga menambahkan foto. Kita juga bisa menambahkan video dalam desain yang kita bikin untuk proses belajar mengajar. Kemudian Canva menyediakan ribuan template pendidikan siap pakai untuk mata pelajaran, kelas, atau topik apapun. Jadi di dalam Canva seperti tadi saya bilang, itu template-nya sudah banyak. Dengan satu syarat, kita daftar akun Canva-nya menggunakan akun ID belajar supaya itu semua template bisa terbuka. Karena kalau pakai akun Gmail saja, itu banyak template yang tidak bisa digunakan. Hanya beberapa, tapi kalau kita menggunakan akun ID belajar untuk masuk, semua template di dalam kita bisa eksplorasi, kita bisa pakai. Kemudian yang terakhir, Canva dapat diakses melalui web atau Android. Ya. Jadi Canva bisa kita gunakan laptop ataupun kita pakai gadget yang lebih praktisnya. Kita bisa bawa kemana-mana, kapanpun kita mau desain, kita pakai smartphone ya. Nih, desain yang bisa dibuat di dalam Canva. Ada beberapa yang di atas, ada logo, ada poster, ada konten media sosial, ada newsletter, ada thumbnail YouTube, kemudian ada desain kemasan produk. Saya mau tanya dulu, kalau logo yang mana? Sejenis apa kalau logo? Ya, logo itu kayak logo Tuturi Handayani, kayak logonya Facebook, logo kabupaten. Ya, sejenisnya. Kemudian ada poster itu yang mana? Kira-kira ada poster di dalam sini? Ya, kira-kira di dalam sini ada tidak poster? Ada, kan presiden poster. Gambar poster. Poster. Ya. Kemudian, ya.
Ya, itu di belakang poster. Kemudian ada konten media sosial yang Ada mana? konten-konten berpakaian, Ya, bisa pakai konten, ada kan bermacam-macam. Ada pakai konten edukasi, kayak pendidikan, ada konten masak-memasak. ya, yang pakai iklan, Ya, yang berbayar. yang berbayar. Kemudian ada newsletter. Kira-kira Iya, kamu tidak tahu yang berita terbaru. ya, newsletter itu seperti bukan lagi seperti ya, newsletter ini koran, majalah. Kemudian thumbnail di YouTube. Kira-kira thumbnail di YouTube ada yang punya akun YouTube? Video sorotan, pakai sorotan apa tahu? Ya, Ya. yang pakai sorotan thumbnail ini yang tampilan kecil-kecil yang banyak video. Yang dikata-katai gambarnya. Yang banyak video, iya, yang banyak video tampilan di YouTube. Kemudian desain kemasan produk. Desain kemasan produk. Ya, seperti yang dipegang ini desain kemasan produk. Ya, kemasannya, pembungkusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Logo itu seperti ini, logo Canva, logo YouTube, nah poster ini. Ikan gratifikasi, bangun integritas. Kemudian ini konten medsos, ini konten pendidikan. Jelas ya? Kayak newsletter itu koran, majalah yang dikasih masuk dalam web. Kemudian ini thumbnail YouTube ini yang saya bilang yang banyak tampilan-tampilan video kecilnya pada saat dibuka. Nah ini kemasan produk, pembungkus daripada produk, pembungkus luarnya. Ya yang ada mana jelaskan tadi. Keunggulan aplikasi Canva. Keunggulannya, yang pertama itu mudah digunakan, bahkan untuk pemula. Ya, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Apalagi kalau kita menggunakannya menggunakan HP, praktis dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua, memiliki template siap pakai untuk berbagai kebutuhan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, daftar pakai akun ID Belajar supaya template-nya terbuka semua. Yang ketiga itu dilengkapi dengan beragam alat desain yang kuat seperti pemotongan gambar, penambahan teks dan filter. Jadi ibu-ibu kalau misalkan membuka aplikasi Canva, di bawah itu tampilan menunya di situ sudah ada. Kalau kita mau mengubah ukuran gambar, memotong, ada penghapusan latar belakang secara otomatis bisa. Kemudian kita bisa tambahkan teks pada foto ataupun kita bisa tambahkan video. Kemudian bisa difilter. Yang ketiga, fleksibel dalam menyesuaikan desain seperti mengubah font, warna dan tata letak. Ya, sama seperti kalau kita mengetik di Word itu ada pilihan fontnya, tapi tidak sebanyak yang ada di Microsoft Word. Kalau di Canva itu di aplikasi terbatas, tapi hampir sama kegunaannya. Kita bisa mengubah ukuran fontnya, mengubah jenis font, kemudian kita juga bisa mengubah warna fontnya. Kemudian tata letaknya bisa diubah. Ini tata letak ini yang dimaksud. Kita bisa geser, dia mau posisinya di atas, kemudian posisinya di belakang gambar kita bisa tempatkan di belakang sekali, paling ke depan ataupun rata kiri, rata kanan. Ini bisa sama seperti fungsi dari Microsoft Word. Kemudian memungkinkan berkolaborasi dengan teman atau relasi. Ya, ini pakai link biasanya. Memungkinkan berkolaborasi dengan teman atau relasi. Kemudian selanjutnya tampilannya fitur aplikasi yang ada di Canva. Yang pertama seperti yang tadi saya bilang, ada penghapus latar belakang. Jadi penghapus background. Kalau kita memasukkan foto, kita bisa ganti hapus, bukan mengganti, menghapus latar belakang secara otomatis. Kemudian kontennya premium seperti yang tadi saya bilang, kita masuk pakai aplikasi ID Belajar. Yang ketiga, animasinya instan, mudah. Jadwalkan postingan di media sosial, kita bisa
bisa menjadwalkan postingan dimanapun, bisa di YouTube, bisa di Facebook, di Instagram bisa. Kemudian ada template, kemudian gambar transparan. Seperti ini, saya desain pakai Canva. Tampilan di atas ini saya desain pakai Canva. Ada gambar bergerak, animasinya. Kemudian kita bisa masukkan gambar lain. Ada 3 jenis gambar. Kemudian ubah ukuran desain, kemudian brand kit, elements, kemudian Canva big signs, kemudian brand hub. Seperti yang tadi YouTube. Nah, terima kasih. Itu tadi mengenai bagaimana pemanfaatan Canva dalam dunia pendidikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya mengenai materi yang tadi saya bawakan dalam berbagai praktik baik. Ada sebelum saya mengakhiri praktik berbaik hari ini, kutipan dari Butet Menurun dalam Sekolah Rimba, yaitu dalam mengajar ada hal yang lebih penting dari kepintaran, yaitu cara kita memberikan pelajaran yang membuat murid merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Itu kutipan dari Butet Menurun dalam Sekolah Rimba. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Ibu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa share dan berbagi praktik baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.